terlaksana melihat diri kita. Ya, inilah sebutan, dikatakan sebutan ayan karazia. Ya, ayan karazia itu adalah zohir yang dihalalkan, wajahmu seumpama melihat aku, kata Allah. Ya, dan dihalalkan dirimu seumpama dirinya aku. Itu yang disebut ayan sabita. Zohir dan batin Allah dan wujud Allah semata, namanya kodrat. Sifatnya asma, kodatnya kodat dan zat, makanya disebut asma. Tapi ingat, wala tafaraku mim izatun wa tafarakun fi sifatun. Janganlah kau bertafakur pada zatku, tapi tafakurlah pada sifat. Artinya apa? Yang tepat kita takuti bukan wujud dan bentuk ini, sahabat beriman, tapi yang kita harus takuti yang menggerakkan wujud ini, yang dinamakan sifat. Itu yang harus kita takut. Mampu gak kita mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan senantiasa kita takut dengan kehendak dia, dengan gerakan dia. Ini yang dikatakan tafakur. Ya, tafakur itu tunduk. Ya, makanya kalau orang yang bertafakur subhanallah subhanallah, itu tunduk, dia tunduk kepada mata batinnya itu, tunduk kepada diri yang kosong itu. Ya, makanya kalau kamu sholat, rasakanlah kamu di gerakan itu. Ya, dalam perintah kalimat Allahu Akbar, rasakan. Ya, Allahu Akbar, harus hidup itu. Ya, jadi di situ ada gerakan dalam perintah. Ya, kamu orang yang diperintah oleh sifat di situ. Ya, sifat ini yang dikatakan wa tafaraku sifatun. Tafakurlah pada sifatku. Ya, tunduk kamu kepada sifatku. Ya, kalau zat yang lain tunduk kepada zat. Ya, yang di luar diri tunduk kepada zat. Ya, yang di luar diri itu tunduk kepada kita, zat ini. Ya, zat tubuh kita ini. Bukan yang punya diri tunduk kepada zat. Ya, tapi kita diperintahkan watafaraku fil sifatun. Ya, mana fa di situ? Ya. Fa itu alam fa, batin, alaf, ya. Ala fi sifatun anahu siruhu wa allahum. Ya, sesungguhnya sifat itu aku juga, katanya. Tapi kafirlah manusia yang mengatakan aku zat. Tapi kafir juga manusia yang tidak mengakui adanya zatku. Itu wujud. Ya, jadi dengan demikian datanglah suatu keputusan. Inilah yang kita, artinya kita berikan 3 persyaratan tadi. Ya, itu dilaksanakan dengan hati nurani kita. Ya. Makanya dikatakan fanaun filahu wala bakoun filah. Ya, dirikanlah diri fana itu dan kekalkanlah diri itu. Ya, kalau tubuh itu pembungkus, ya, alam zohir. Ya, tapi yang di dalam ini sandaran tubuh adalah nur, sandaran nur adalah zat sebagai rohani. Sandaran rohani adalah batin, melihat batin sebagai nyawa, zat sebagai diri, dan nur sebagai tubuh. Begitupun juga yang kedua, Allah abadaini fil zohiru wa alal batinu. Katakanlah bahwasanya dirimu itu adalah zohir dan batinku. Mau nggak kau akui di situ? Mau nggak kamu akui di situ? Kalau kamu nggak mau akui, sebutkan mana milikmu di zohir itu. Ya, sebutin mana milikmu di zohir itu. Coba silakan utarakan mana hakmu di situ. Ya, ada nggak hakmu di situ? Nggak ada hakmu di situ. Ya. Yang ketiga apa? Ala fa'adanilah maujudun ilallah. Sungguh dirimu itu adalah wujudku yang semata. Ya, nggak dua-dua,
ya, nggak dua-dua aja, ya. Pernah kita melihat diri kita tak sama dengan kita, ya. Kita melihat wajah orang lain tak sama dengan diri kita, ya. Saya melihat wajahnya Kanevi nggak sama dengan wajahku. Saya melihat wajahnya Bang Pena nggak sama dengan wajahku, ya. Jadi kemanapun kita pergi, kita sendiri, karena nggak ada yang sama bentuknya, ya, dengan kita, ya. Jadi kita latih, ya, kita latih. Jadi kita dilatih oleh Allah. Kan sudah diturunkan amalan, ya. Kita tinggal melatih. Contoh apa? Ya, apa yang aku lihat dan itulah yang akan kuperlihatkan kepadamu. Ya, saat kita melihat tubuh kita bergerak, oh inilah gerakan Allah. Ya, saat kita berjalan, oh inilah jalan Allah. Ya, kita selalu senantiasa memperlihatkan kepadanya. Ya, saat kita bekerja maupun tidur, selalu kita memperlihatkan kepadanya. Ya, ya, bukan aku yang melihat ya Allah, tapi aku memperlihatkan. Ini contoh sudah ada kesadaran di hati lubuknya. Ya, apabila ada yang memanggil namaku, ya Allah, bukan aku yang dipanggilnya, dialah yang punya nama itu. Izinkan aku yang menjawabnya ya Allah, karena aku harus menyembunyikan ketuhananmu di dalam diri kemanusiaanku. Makanya Nabi Muhammad kalau dipanggil beliau tidak pernah menoleh. Ya, dia bagaimana beliau membalikkan tubuhnya. Kenapa? Ya, dia merasa dirinya bukan lagi manusia, sahabat beriman, tapi dia sudah merasa sifatnya Allah. Ya. Yang ketiga, selalu kita diikuti oleh jasad zohirnya ini. Ya. Kemanapun kita inginkan, kita mau ke pasar, kita mau berkehendak, selalu senantiasa diikuti zohirnya. Ya Allah, aku ke kantor, ya Allah, aku ke pasar, ya Allah, aku tidur, ya Allah, aku makan. Dia ikut terus. Berarti kamu tidak sendirian lagi di situ. Ya, nanti ada tuh seperti itu, ya, nanti ya. Nanti kamu akan rasakan seperti itu, tapi nanti. Ya. Nanti tak bagi-bagi rezeki. Inilah syarat untuk kita mengikuti pengkajian, sahabat beriman. Wujud sebuah diri yang dititipkan menjadi Tuhan, ya, dinamakan Allah yang berupa kodrat. Ya, makanya, ya, kalau pisau tidak cocok dengan sarungnya, ya, ini akan membuat kalau nggak pisau patah, kalau nggak sarungnya sobek. Ya, artinya apa? Ya, kita sempurnakan zohirnya untuk menerima kodrat batinnya. Ya, dan kita sadar siapapun yang berhubungan dengan kita, dia sudah berhubungan dengan Allah. Itulah kesadaran yang paling tinggi. Ya, selalulah kita menjalankan amanah-amanah karena selama-lamanya ya ayyuhallazina amanu. Menjalankan amanah Allah. Ya, hai orang-orang yang beriman. Ya, iman artinya imana. Imana adalah aminun. Aminun adalah aman. Orang yang percaya kepada amanahku, maka dia akan aman, kata Allah. Ya, diri zohir, an diri batin, dibacalah aman. Ya. Ya, atau dikatakan an'am. Ya. An'am ta'ala Tuhan ihim berupa diri siratul lazi singkirkanlah keumatanmu maka na aku an batin terlihat ta'ala terlihat ihim berupa diri maka Al-Fatihah itu sudah menjadi Fatihatun Nasun atau dikatakan ayat Al-Quran yang berjalan atau dikatakan Al-Quran yang berjalan bertajali aku berwujud umat yang berkodrat sifat. Itulah Al-Quran yang berjalan atau dikatakan Fatihatun Nasun. Oke, Amit, tambahin lagi. Ya, Masya Allah ya. Dari itu, Sanatra. Nikmat kan? Kalau kita paham tuh nikmat, adem dengarnya ya Allah.
luar biasa, berarti 25. maksud Allah itu senang kita. 75. Ya. Kalau semua masuk di dalam diri kita, lubuk hati kita ini, sahabat beriman, menerima semua, ya. Karena kadang-kadang akal itu nggak menerima, ya. Karena masih ada sifat keakuan. Tapi kalau hati yang menerima, makanya jangan sekali-kali tempatkan pemahaman ini di kepala. Ya, kalau di kepala itu mudah menolak. Ya, tapi kalau di hati itu nggak akan menolak. Makanya pemahaman Al-Quran ini tidak pernah akan bertolak belakang dengan batin kita. Ya. Tapi kalau kita bercerita tentang iman, akidah, akal, ya tentunya tidak bisa bertolak belakang dengan kepala, dengan akal kita. Karena itu konteksnya akidah. Masih kita bawa sunnah, kita masih bawa hadis, kita masih bawa qiraat dan qiraat, baca arti dan ayat. Ya. Makanya sahabat beriman, ya, saat kita bergerak, rasakan di situ. Ya, kita merasakan tafrid. Saat kita melihat dengan kesadaran, itulah tajrid, merasakan dan mengalami. Itu yang diakui oleh Allah. Ya, tidak ada lagi itu yang diakui oleh Allah. Itu yang dikatakan dalil. Itu yang dikatakan kebenaran. Ya. Saat kita bergerak, itulah gerakan Allah. Itu dikatakan merasakan. Ya. Saat kita pandangan ini, pandang kesadaran, memandang dalam kesadaran. Ya, saat kita melihat wujud kita ini bergerak, itulah gerakan Tuhan. Ya, berarti kita sudah merasakan dan mengalami. Ya, sudah kita berhubungan syahadat ahad. Ya, tauhid, tafrid dan tajrid. Ya, tauhid berhubungan, tafrid mengalami, tajrid merasakan. Ini yang dikatakan dalil. Ya, sesungguhnya dalil itu adalah, sesungguhnya Allah katakan, sesungguhnya ilmu itu adalah dalilku. Ilmu itu yang sudah hidup di dalam diri kita. Itu yang dikatakan dalil. Tapi kalau belum hidup di dalam diri kita, ya tetap ilmu. Ya, tapi tidak akan pernah membawa barokah. Tidak pernah akan membawa kita kemana-mana. Kalau dia belum hidup. Ya, nah gitu. Kalau kita menjadi seorang fatihat, kalau kita sudah menjadi fatihatun nasun, Al-Quran yang hidup, ya jalankanlah perjalanan Tuhan di dalam dirimu tadi. Alif lenyap dalam huruf ba, bismillahirrahmanirrahim. Jalankan ketuhananmu menjadi perjalanan hasanah, perjalanan keinsanan Allah. Ya, itu yang dikatakan Al-Quran berjalan tuh. Ya. Makanya saya katakan tidak perlu 30 juz kita kaji, ya, karena sudah terhimpun dalam Al-Fatihah. Tidak perlu kita kaji Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu kodat, iradat, samar, basar, kalam, hayat. Ya, perlu kita kaji Bismillahnya. Alif lenyap dalam huruf ba, berarti kita ini adalah perjalanan Tuhan tuh. Ya, sir tadi, wujud tadi sudah lebur dalam kodatnya sendiri. Ya, alif lenyap dalam huruf ba, ba itu kodat. Ba itu adalah batin Allah, yaitu jasad. Alif tadi adalah sir atau wujud atau nyawa. Melalui perantara siapa? Ruh, mani, dan rahim. Menuju milah berarti kehidupan manusia. Kalau sudah kehidupan manusia berarti perjalanan insan. Perjalanan insan adalah perjalanan Allah. Kalau sudah dikatakan perjalanan Allah, inilah perjalanan hasanah. Perjalanan yang menutupi wakinna azab benar. Itulah perjalanan yang selamat dari azabnya neraka. Ya, berarti udah nggak ada yang lain, ya, sahabat beriman. Ya, makanya saya jarang menceritakan tentang bagaimana Nur Muhammad, ya, tentang bagaimana 9 ruh. Nggak perlu di situ, ya, karena kita lewat jilid, lewat Al-Quran kajinya, ya. Kajiannya kita tidak copot sana, copot sini, copot sana. Nah, kita lewat jilid, lewat Al-Quran. Kalau Al-Quran, dan tidak kita melebih-lebihkan, ya, tidak kita mengurang-urangi, tidak kita melebih-lebihkan, ya.
Tidak kita membawa kitab-kitab lain selain kitabullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makanya kajian itu, pemahaman itu harus selesai. Ya, tidak bisa sepotong-sepotong. Kita sama halnya kita memahamkan kepada umat, menjatuhkan ke tengah-tengah laut tanpa gunung, tanpa arah. Ya, tapi harus kita memberikan jalan. Ya, bagaimana obor ini, sahabat beriman yang di tangannya, kita bawa mereka. Ya. Begitu kalau kita memahamkan, jangan hanya di pertengahan, ya. Makanya kajian itu harus selesai. Ya, ini semua dalam Al-Quran, ya. Cuma saya bagaimana